Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pasca kebakaran gedung Cyber One di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, polisi menyelidiki penyebab kebakaran. Akibat kebakaran ini ada 2 siswa SMK yang sedang magang meninggal dunia terjebak tebalnya asap kebakaran. Pasca kebakaran yang menghanguskan lantai 2 gedung Cyber 1 di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan Kamis siang 2 Desember 2021, kini pihak pengelola gedung mulai membersihkan lokasi dari sisa material kebakaran. Sementara itu, aparat kepolisian juga akan melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari penyebab utama kebakaran gedung yang menewaskan 2 siswa kelas 12 SMK Taruna Bakti Depok, Jawa Barat. Pengelola gedung juga akan mengevaluasi insiden kebakaran agar tidak terjadi lagi kebakaran di gedung pusat penyimpanan server dan data dari sejumlah perusahaan teknologi di Indonesia. Hari ini lift barang akan diaktifkan dan aktivasi listrik masih terus dilakukan. Beberapa pihak perusahaan penyewa gedung tetap beroperasi seperti biasa, kecuali yang terdampak kebakaran di lantai 2 dan beberapa tenan di lantai 3 gedung Cyber 1. Sudah selain yang terdampak, yang lantai 2 dan yang terdampak itu udah beroperasi normal. Memang lift belum berfungsi, jadi kalau pakai tangga darurat kalau mau ke kantor. Tapi hari ini mudah-mudahan lift barang akan kita aktifkan, itu aja. Itu data center kan tentu penuh dengan server-server. Sampai sekarang masih belum pulih? Oh ya belum lah mereka. Tapi setiap perusahaan yang menempatkan server di situ kan punya DRC. Ada beberapa perusahaan server yang mungkin udah beroperasi seperti semula tentu. Akibat kebakaran ada 2 korban meninggal dunia atas nama Rezwan Khadafi dan Seto Fakhrudin, siswa SMK Taruna Bakti Depok yang tengah praktik kerja lapangan di salah satu perusahaan penyewa ruang kantor di gedung Cyber 1. Saat kejadian, Rezwan pingsan akibat menghirup asap kebakaran dan sempat mendapat perawatan di RSUD Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Namun jiwanya tak tertolong. Polisi juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait kebakaran gedung Cyber 1. Tim Liputan Metro TV. Pasca kebakaran gedung Cyber One, Pemprov DKI Jakarta akan mengevaluasi faktor keamanan dan keselamatan di seluruh gedung perkantoran di Jakarta yang kondisinya tertutup dan tidak berjendela. Pemprov DKI menyarankan agar pengelola gedung selalu menyiagakan alat pemecah kaca. Di antaranya memang di gedung-gedung di Jakarta ini banyak sekali gedung yang tertutup ya, tanpa jendela ya. Nah ini juga menjadi perhatian kita ke depan, nanti kita akan evaluasi bagaimana menyikapinya. Berarti Dinas Tenaga Kerja akan memeriksa gedung ini Pak ya? Ya nanti kita akan cek kembali apa supaya menjadi pembelajaran dari evaluasi supaya ke depan nanti kita evaluasi gedung-gedung yang lain supaya harus ada preventif ya pencegahannya. Apakah nanti kalau gedung-gedung tertutup kaca semua harus ada itu semacam pemecah kaca kampak sehingga kalau terjadi kebakaran seperti ini segera saja kacanya harus dipecahkan dan harus ada alat pemecah kaca itu. Kalau kita lihat di bus-bus itu, bus-bus yang besar, yang mewah, yang tertutup kacanya itu kan selalu ada kaca-kaca pemecah kaca, itu juga mungkin menjadi syarat ke depan. Ya, polisi hingga kini masih terus melakukan olah TKP pasca kebakaran gedung Cyber 1. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Aris Setia langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan. Aris, bagaimana proses olah TKP yang berlangsung di sana? Ya, Egan, kami para awak media sampai dengan saat ini masih terus memantau bagaimana proses olah TKP yang berlangsung di gedung Cyber kawasan Kuningan, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Karena juga kita memang awak media tidak diperkenankan untuk masuk ke area dalam gedung, kami hanya terbatas di area depan parkiran dari gedung Cyber ini. Dan dari informasi yang tadi sempat disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, yakni Kombes Pol Aziz Andriansyah, menjelaskan dalam olah TKP ini petugas mengecek sejumlah lokasi tempat kebakaran, khususnya di lantai 2 dan lantai 1. Dari hasil pengecekan ini, petugas mendapati ada satu ruangan yang menjadi pusat dari rangkaian panel kabel yang ditemukan terbakar. Dan selain itu, untuk ruangan lain yang berada di sekitar ruangan pusat panel kabel ini, kondisinya tidak terbakar, namun hanya dipenuhi oleh residu bekas kebakaran saja. Dan selain itu juga, dalam olah TKP pada hari ini,
ini dilakukan oleh tim Puslap 4 Mabes Polri, juga melibatkan oleh sejumlah penyidik dari Polres Jakarta Selatan. Dan juga dalam olah TKP ini, Egan, ini melibatkan ada 4 orang saksi yang informasinya memang mengetahui terkait dengan penyebab kebakaran ini. Egan. Ya, Aris, apakah proses olah TKP ini mengganggu aktivitas perkantoran di sana? Ya, sejauh ini kami memantau bahwa proses ataupun aktivitas perkantoran yang berlangsung di gedung cyber ini sudah berangsur normal. Namun dari informasi yang kami temukan bahwa hanya lift karyawan saja yang sampai dengan saat ini masih belum beroperasi. Sementara untuk lift barang, serta selain itu penerangan kantor di kawasan gedung cyber ini sudah berfungsi secara normal. Dan selain itu juga kami mendapati informasi bahwa ada satu perusahaan broker yang sampai dengan saat ini masih terganggu aktivitasnya karena disebabkan oleh terbakarnya lantai 2 di gedung cyber Kuningan Mampang Perapatan Jakarta Selatan ini. Dan selain itu juga seperti yang kita ketahui bahwa dari insiden kebakaran ini menyebabkan 2 orang siswa SMK yang informasinya sedang melakukan praktek kerja lapangan di gedung cyber ini meninggal dunia. Dan belum ada informasi secara langsung khususnya dari pihak pengelola gedung ataupun pihak yang menyewa lantai 2 pusat kebakaran ini terkait dengan bentuk pertanggungjawaban seperti apa yang nanti akan diberikan kepada keluarga korban. Kami masih terus menantikan terkait dengan perkembangan hal itu, Egan dan juga pemirsa. Untuk sementara demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas informasinya Aris Setia langsung dari kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.